Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan pengenalan Microsoft Excel. Yang pertama yaitu pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang merupakan bagian dari Microsoft Office. Excel digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan otomatis, dan menganalisis data, serta menyajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Microsoft Excel sangat membantu dalam pekerjaan perkantoran, pendidikan, dan bisnis, karena mampu mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, rapi, dan akurat. Yang kedua yaitu fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. Microsoft Excel memiliki beberapa fungsi utama, antara lain yaitu menghitung data angka menggunakan rumus dan fungsi, menyusun data ke dalam tabel, mengolah data keuangan dan administrasi, menganalisis data dan data statistik, menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram. Karena fungsi tersebut, Excel sering digunakan untuk laporan nilai, laporan keuangan, data penjualan, absensi, dan pengelolaan data lainnya. Yang ketiga yaitu cara menjalankan Microsoft Excel. Nah, kalau menjalankan Microsoft Excel itu teman-teman kita tinggal klik start, lalu kita ketik Excel. Nah, tinggal kita klik 2 kali. Ini adalah bentuk dari Microsoft Excel. Nah, saya akan menjelaskan yang keempat yaitu tampilan terbuka Microsoft Excel. Tampilan Microsoft Excel terdiri dari beberapa bagian. Pertama yaitu title bar, menampilkan nama file yang sedang aktif. Ribbon itu kumpulan menu perintah yang dikelompokkan dalam beberapa tab. Formula bar digunakan untuk menulis dan mengedit rumus. Worksheet, lembar kerja, tempat pemasukan data. Baris dan kolom sebagai petunjuk posisi data. Dan sel pertemuan antara baris dan kolom. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita klik di sini nanti adanya B4. Nah, yang kelima itu saya akan menjelaskan ribbon dan fungsinya. Ribbon adalah menu utama Excel yang berisi perintah-perintah penting. Ribbon tersebut terdiri dari beberapa tab yaitu Home, Insert, Backload, Formulas, Data, Review, and View. Nah, Home itu mengatur format data, teks, table, dan pengenalan sel. Insert itu memasukkan tabel, gambar, grafik, dan objek lainnya. Dan Backload yaitu mengatur tampilan halaman. Formulas digunakan untuk membuat dan mengelola rumus. Data yaitu mengelola dan menganalisis data. Review mengecek ejaan dan memberi komentar. And view terakhir yaitu mengatur tampilan web. Nah, yang keenam yaitu jenis data dalam Microsoft Excel. Data yang digunakan dalam Excel terdiri dari data teks berupa huruf atau angka yang tidak digunakan untuk perhitungan. Yang kedua, data angka atau numerik digunakan untuk perhitungan. Yang ketiga, data tanggal dan waktu, menunjukkan tanggal dan jam. Yang keempat adalah data rumus yang diawali dengan tanda sama dengan dan digunakan untuk perhitungan otomatis. Saya akan memberi satu contoh, yaitu membuat absensi. Di absensi tersebut kita belum menggunakan rumus itu. Kita cuma membuat data absensi saja. Seperti kita bikin nomor, lalu nama, prodi, dan data absensi. Hadir, sakit, izin, dan alpha. Nah, kita bikin namanya bebas program. Nah, kita namain aja prodinya. Tinggal kalau sama itu kita bisa tinggal tarik ke bawah nanti. Nah, ini ada yang mendelut, tinggal kita geser kanan sedikit. Nah, kita akan membuat data hadir. Kita bisa bikin di insert
kita lalu bikin simbol. Nah, simbol kita tinggal cari webthings, lalu ke bawah ada tanda checklist, tinggal kita insert lalu close. Nah, habis kita bikin it absen, close. Mas kita bikin izin, insert, close. Rizky kita bikin insert dan close. Dan kita tinggal bikin hadir. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal bikin kotak. Tinggal kita lock semua, kita tulis, terus lalu kita balik ke home. Di font kita klik border. Nah, lalu pilih yang all border. Nah, teman-teman tinggal ya terkotak semua. Nah, kita bisa juga mewarnai itu. Tinggal kita lock yang mau kita warnai. Kita pilih warna dan hadir kita juga kita warnai. Nah, warna hijau itu. Sakit kita warnai kuning. Izin kita warnai biru. Ini bebas ya teman-teman mau warnai warna apa aja. Dan alpha kita warnai merah. Di sini saya sudah bikin absensi. Nah, jika sudah siap, kita tinggal nge-save. Kalau mau nge-save itu kita tinggal Ctrl S. Nah, lalu dia akan langsung ke folder kita. Misalnya kita mau nyimpan di data D, teman-teman. Kalau mau bikin folder baru itu kita tinggal Ctrl Shift N. Terus kita bisa ubah namanya misalnya data absensi. Open. Tinggal kita buat absensi kelas. Tinggal kita klik save. Save teman-teman. Nah, kalau kita membukanya kembali yaitu tinggal kita close ini teman-teman. Lalu kita ke file. Tinggal file. Lalu tinggal kita tadi nyimpannya di data D. Ini data absensi. Nah, ini dia. Tinggal kita klik 2 kali untuk membukanya. Nah, ini sudah tersimpan teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas beberapa rumus fungsi yang ada pada Excel. Di sini kita akan bahas yang sederhana aja ya, yaitu fungsi left, fungsi mid, dan juga fungsi right. Fungsi left itu digunakan untuk mengambil data di sebelah kiri, sedangkan mid itu di tengah, dan right itu di kanan. Nah, jadi sebenarnya kita tuh bisa saja mengisi data-data ini dengan secara manual. Tapi apabila datanya banyak, kan tidak memungkinkan untuk kita harus ketik satu-satu. Jadi kita harus menggunakan rumus untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kita akan membahas 3 rumus fungsi tadi, yaitu fungsi left, right, and mid. Nah, ingat ya, left itu untuk kiri, mid itu untuk tengah, dan right itu untuk kanan. Seperti contoh pada
tabel berikut ini ya, tabel ini. Di sini kita akan mengambil atau mengisi data jenis kelamin. Jenis kelamin ini sudah pasti antara P dan L, perempuan dan laki-laki. Dan untuk mengisi ini yang perlu kita lihat adalah kolom yang ini, teman-teman. Kolom yang ini. Nah, kalau datanya banyak kan kita harus mempersingkat waktu ya untuk mengisi. Jadi di sini kita bisa pakai rumus left karena kita akan ngambil data sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena yang kita ambil adalah huruf P dan L-nya yang berada di sebelah kiri. Untuk mengambilnya, kita bisa menggunakan rumus left, tinggal ketik sama dengan left, buka kurung, teks. Nah, kalau sebagian dia ada yang langsung timbul gini ya teman-teman. Nah, untuk teks ini kita isi dengan kita klik sel yang ini, sel yang C5, karena kita akan ngambil dari kolom C5. Kemudian titik koma, number karakter. Number karakter ini adalah karakter dari sini dengan berapa jumlah yang akan kita ambil. Nah, jadi number karakter ini jumlah karakter yang akan kita ambil. Yang akan kita ambil dari sini kan cuma 1. Ya udah gitu aja, tinggal kita tutup kurung dan enter, maka akan keluar jenis kelaminnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal tarik aja nih di ujung sudutnya ini. Tarik ke bawah, maka semuanya akan terisi otomatis. Gitu. Selanjutnya kita akan mencari status kawin dan tidak kawin. Nah, di sini status kawin dan tidak kawin terletak pada bagian tengah dari sumber yang diketahuinya. Nih, ini sumbernya ya. Nih. Ini sumber semuanya. Nah, untuk mengambil status kawin atau tidaknya, kita harus menggunakan rumus MIT karena posisi hurufnya berada di tengah-tengah. Nih ya, K, T, K, K, T, T. Nah, jadi untuk menggunakan rumusnya, itu kita pakai rumus sama dengan MIT, buka kurung, teks. Kayak tadi ya, kita klik teksnya, kemudian start number. Start number ini maksudnya adalah angka yang akan kita ambil itu berada pada urutan keberapa. Nah, jadi harus kita hitung ya teman-teman, harus kita hitung dari awalnya. Nih, sorry nggak bisa di zoom ya. Nah, kita harus hitung angka keberapa atau posisi keberapa angka yang kita inginkan. Dan ini kan PK12, kita akan ambil angka K-nya, berarti kita hitung dari sebelah kiri, yaitu P itu 1, K itu 2, maka start numbernya akan kita ketik angka 2, kemudian tanda titik koma lagi, dan juga number karakter. Number karakter itu jumlah karakter yang akan kita ambil ya. Kita klik 1, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, ini tinggal kita sesuaiin aja. Oke, lagi kalau udah timbul 1, maka kita tinggal seret aja ke bawah. Sip. Oke, timbul. Selesai deh. Dan yang terakhir adalah fungsi write. Di sini kita akan mencari masa kerjanya. Fungsi write itu tadi adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil data sebelah kanan. Nah, kita akan memasukkan masa kerja. Nah, di sini kita akan bahas fungsi statistik. Untuk mengisinya, kita bisa menggunakan rumus yang ada pada statistik. Sebenarnya, untuk mengisi ini, bisa saja kita menggunakan sama dengan dan misalnya sum atau max atau min atau yang lainnya. Tetapi jika teman-teman misalnya lupa nih harus isi apa, teman-teman bisa ke auto sum karena kita menggunakan auto sum ya teman-teman. Ini ada sum, average, phone number, max, min, dan more function atau fungsi lainnya. Nah, fungsi statistik yang kita bahas di sini ada 5, yaitu jumlah, kemudian rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah data, atau yang kita kenal dengan count number. Oke,
Jumlah bisa kita simbolkan atau kita tulis dengan sum. Sedangkan rata-rata itu adalah average. Nilai tertinggi itu max dan nilai terendah itu min, dan kemudian jumlah datanya kita sebut dengan yang namanya count number. Oke. Jadi di sini untuk mengisi kolom ini kita menggunakan rumus fungsi statistik. Yang pertama kita akan mengerjakan jumlah nilai, maka kita menggunakan rumus yang namanya adalah rumus sum. Kita klik aja ya. Setelah itu, ini artinya sama aja ya teman-teman yang di bawah nih. Berarti number pertama ditambah kedua tambah ketiga tambah seterusnya. Untuk mempersingkatnya teman-teman boleh klik dari nilai pertama sampai nilai terakhir, kemudian tutup dengan tanda kurung dan enter, maka timbullah nilainya. Oke, jadi jumlah itu tadi menggunakan rumus autosum, menggunakan sum ya teman-teman. Kemudian kita mencari nilai rata-rata, yaitu average. Sama caranya, tinggal kita klik dari atas sampai bawah seperti memblok ya teman-teman. Kemudian kita tutup dengan tanda tutup kurung dan enter, maka keluarlah nilainya. Nilai rata-ratanya 91. Kemudian nilai tertinggi yaitu max. Ini semuanya caranya hampir sama ya teman-teman. Tinggal kita klik dari atas sampai bawah, yaitu mulai dari nilai pertama sampai nilai terakhir. Oke, tinggal kita tutup kurung dan enter. Lanjut kita mencari nilai terendah, berarti min. Tinggal kita ketik min, kita tarik lagi dari nilai pertama sampai nilai terakhir, akhiri dengan tutup kurung dan enter, maka keluarlah nilai terendahnya. Dan kemudian kita mencari jumlah siswa menggunakan rumus count. Nah, untuk mencari di sini sebenarnya kita bisa saja melihat dari jumlah yang ada di tabel atau di kolom nomor ini ya. Jumlahnya ada 7. Namun biasanya ada beberapa data yang tidak ada nomornya, maka kita harus menjumlahkan semuanya. Nah, caranya itu kan tidak mungkin kita harus menghitungnya satu-satu jika datanya banyak. Cara simpelnya atau cara mudahnya kita menggunakan rumus count, yaitu dengan menulis sama dengan count buka kurung, tinggal kita klik dari nilai pertama sampai nilai terakhir, atau bisa juga dengan dari nama pertama sampai nama terakhir ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan dari nilai pertama sampai nilai terakhir. Nah, yang ini ya. Lalu kita tutup dengan tanda kurung dan enter, maka dapatlah jumlah siswa atau jumlah datanya sebanyak 7. Oke. Kemudian kita masuk ke fungsi if. Fungsi if ini adalah fungsi yang pernyataannya itu atau logikanya itu dilakukan dengan atau diimbangi dengan ekspresi. Jadi fungsi if ini adalah fungsi logika teman-teman. Fungsi logika yang sama dengan ekspresi kita. Misalnya, di sini saya kasih tahu misalnya, jika dia lapar, maka dia akan makan. Nah, jadi di fungsi logika ini menggunakan jika dan maka. Sorry ya teman-teman. Menggunakan jika dan maka. Ini adalah contoh soal sederhananya tentang fungsi if. Yang pertama adalah daftar hasil ujian mahasiswa, yang dimana terdapat NIM mata kuliah, nilai keterangannya. Nah, di sini kita diminta mengisi keterangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini ketentuannya ya teman-teman. Nah, ini adalah ketentuannya. Seperti saya bilang, kalau kita mau mengisi datanya sedikit, bisa saja kita ketik satu-satu. Tetapi ketika datanya banyak, kita harus menggunakan yang namanya rumus. Jadi di Excel itu kita wajib menggunakan rumus ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan logika, yaitu if. Kita tinggal ketik sama dengan ketik sama dengan ketik sama dengan if. Nah, rumusnya yaitu logical test, kemudian value if true dan value if false.
Logical test itu adalah sel yang akan kita jadikan tesnya. Misalnya di sini kita mencari keterangan dari NIM 232405 dengan mata kuliah bahasa Inggris dan nilainya 6. Maka kita harus cari keterangannya. Apakah dia lulus atau tidak lulus menggunakan logika yang ada ketentuannya. Yang dimana jika nilainya lebih dari 6 dia dinyatakan lulus dan kurang dari 6 dinyatakan tidak lulus. Kemudian setelah kita ketik seperti ini, kita cari logical testnya. Yang mana logical testnya? Yang nilai dong, karena di ketentuannya itu yang diberitahu adalah nilai 6. Maka kita klik yang bagian sel 6 ini, sel yang terdapat pada F8. Kolom F baris ke-8. Kenapa ini? Karena tadi yang di bawah ketentuannya itu nilai. Kemudian kita beri ketentuannya, logikanya, yaitu jika dia tadi lebih besar dari sama dengan jika dia lebih dari 6 dia lulus dan kurang dari 6 dia tidak lulus, maka di sini kita ketiknya adalah lebih besar sama dengan 6. Itu adalah logical testnya. Oke, kemudian kita batasi dengan tanda titik koma. Kemudian kita masuk value if true. Value if true itu yang benar, menyatakan benar, maka dia lulus. Nah, di sini perlu kita ingatkan, jika dia berupa teks di value if true, maka harus menggunakan tanda petik. Kita klik tanda petik 2, yaitu lulus. Dan kita batasi lagi dengan tanda titik koma, tanda petik lagi, tidak lulus. Akhiri tanda petik dan tutup kurung. Lalu kita enterkan. Nah, keluarkan. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kan? Nah, jadi fungsi if itu adalah fungsi logika yang ada jika dan makanya. Nah, fungsi semua yang ada pada Excel itu bisa kita gabung-gabungkan ya teman, mulai dari fungsi teks dan juga statistika atau fungsi if itu bisa saja dijadikan satu. Kemudian kita akan membahas tentang VLOOKUP. Oke, selanjutnya kita akan membahas HLOOKUP. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di HLOOKUP itu tabel referensinya berbentuk horizontal atau ke samping. Nah, di sini di contoh sederhana ini kita diminta untuk mengisi potongan gapok atau gaji pokok. Potongan gapok itu terdapat pada tabel acuannya, yaitu ini. Pada baris kedua yaitu 2%, 4%, 6%. Oke. Jadi di sini kita menggunakan rumus HLOOKUP. Nih, isinya sama kan dengan VLOOKUP, ada lookup value, table array, row index number, dan range lookup. Nah, lookup value itu seperti yang saya bilang tadi, kita harus melihat dulu datanya atau kedua tabelnya, yang mana antara tabel atas dan tabel bawah itu memiliki isi yang sama. Nah, dari antara semuanya yang sama itu terdapat pada golongan, karena di atas ada golongan dan di bawah juga ada golongan. Maka kita klik yang golongan. Batasi dengan tanda titik koma, lalu kita lanjutkan dengan table array. Table array adalah tabel acuan atau tabel referensinya. Nah, di sini kita kunci menggunakan F4. Nah, apabila sudah timbul seperti ini, berarti sudah benar ya teman-teman. Lalu kita batasi lagi dengan titik koma dan row index number, yang berarti baris keberapa, yang baris data yang kita pakai ini pada baris keberapa, atau data yang kita cari ini pada baris keberapa. Nah, pada tabel acuan, data yang kita cari berada pada baris kedua, maka kita ketik 2. Lalu titik koma lagi dengan range lookup, yaitu menggunakan 0. Supaya apa? Supaya datanya tidak absolut. Lalu yang terakhir kita enter. Nah, keluarkan potongannya.
Jika sudah seperti ini, kita tinggal tarik aja ke bawah, maka keluarlah semuanya. Nah, itu adalah penjelasan saya tadi mengenai fungsi teks, fungsi statistik, fungsi if, dan VLOOKUP juga HLOOKUP. Sekian, terima kasih.